Ketika sistem pendidikan terlalu berorientasi pada pencapaian akademik semata, ketika kecerdasan hanya diukur dari angka-angka di atas kertas, kita sedang menghadapi risiko krisis yang lebih mendalam, yaitu krisis karakter. Dunia hari ini bergerak di bawah satu komitmen global, yaitu Sustainable Development Goals. Pada poin keempat, SDGs dengan tegas mengamanatkan perwujudan pendidikan berkualitas yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai kualitas yang sesungguhnya, pendidikan tidak boleh melepaskan aspek pembentukan karakter. Pendidikan berkarakter bukanlah sebuah kurikulum semata, melainkan sebuah cara hidup yang diintegrasikan ke dalam setiap proses pembelajaran. Ketika nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan gotong royong ditanamkan sejak dini, kita sedang meletakkan batu pertama bagi pembangunan yang berkelanjutan. Pihak yang memiliki akses lebih akan membantu mereka yang kekurangan, dan mereka yang memiliki ilmu akan membagikannya ke pelosok negeri. Pendidikan karakter dikembangkan bukan melalui hafalan teori, melainkan lewat praktik empati di tengah masyarakat. Perjalanan mengatasi ketimpangan pendidikan dan membangun karakter bangsa memang merupakan sebuah jalan yang panjang dan penuh tantangan. Hasil dari pendidikan karakter tidak bisa dilihat dalam hitungan bulan, melainkan dalam hitungan generasi. Namun, setiap upaya untuk menanamkan integritas, setiap langkah untuk memperkecil jurang ketimpangan, dan setiap inovasi yang dihadirkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah investasi terbaik bagi masa depan. Kira apa sih Indonesian Dream? Kan ada American Dream ya, tapi Indonesian Dream itu apa? Tentu ada di alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar. Mungkin ada apa? Nggak ada juga. Tapi ada juga di satu kalimatnya Bung Karno dalam pidatonya ketika sidang BPUPKI, Indonesia semua buat semua. Jadi itu adalah mimpinya, bukan buat satu golongan, bukan untuk satu agama, tapi Indonesia semua buat semua. Pendidikan berkualitas yang berkeadilan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Dengan sinergi seluruh elemen bangsa dan dengan menempatkan pendidikan karakter sebagai kompas utama, Indonesia tidak hanya akan mampu mencapai target SDGs, melainkan juga melahirkan generasi emas yang tangguh, beretika, dan siap memimpin peradaban dunia dengan martabat yang luhur. Menuju Indonesia yang setara, cerdas, dan berkarakter. Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Dianda dan partner gue nih yang paling kece. And this is Dian. So, hari ini kita bakal ngomongin satu kata yang berat banget tapi sering kita dengar, yaitu kontribusi. Setuju, kata orang-orang kontribusi itu kita harus jadi pahlawan deh. Tapi tenang aja teman-teman, kebetulan di Indonesia ini ada organisasi namanya Beneran Indonesia. Pas banget sebelum mulai kegiatan ini, gue habis baca nih narasi dokumenternya dari Mbak Afia, salah satu founder dari Beneran Indonesia. Oh
Mbak Fia itu tuh yang sama Mas Soka itu bukan? Bener banget. Mereka tuh mikirin gimana sih caranya bikin generasi yang kuat di Indonesia ini. Nah, akhirnya pada tanggal 18 November 2017 mereka gas bikin organisasi Beneran Indonesia. Wow, super duper menarik. Dan juga Mbak Fia tuh pernah ngomong guys, kalau misalkan bangsa yang kuat itu tergantung sama kualitas pendidikannya juga dan manusianya. Apalagi manusia itu yang kolaborasi dan juga peduli satu sama lain. Jujur nyesek banget ya ngelihat kontrasnya perbedaan pendidikan kita itu. Bener banget Di, makanya Mbak Fia tuh bener-bener aware sama pendidikan. Kalau kita tarik dari SDGs nomor 4, jujur itu jadi PR besar banget ya untuk kita semua. Bener banget, makanya yuk kita mulai untuk kontribusi beneran untuk Indonesia terutama di pendidikan biar nggak ada ketimpangan pendidikan lagi Di. Bener banget. Kita mulai dari hal-hal kecil kali ya. Dan juga kita berharap semoga pemerintah juga mikir nih gimana pendidikan biar nggak ketimpangan Setuju banget, setuju banget. Makanya Mbak Afia itu bilang kalau misalkan Beneran Indonesia ini hadir untuk mengisi celah di Indonesia yang dimana gak semua kan sekolah itu punya pengalaman untuk exploration, reflection, teori sama application kan. Dan juga masalahnya ini adalah di Indonesia anak mudanya itu gak semua ngerasain hal itu Di. Bener banget, masalahnya teman-teman bukan cuma di kurikulum aja, tapi juga di ketimpangan. Nah, seingat gue Mbak Afia juga pernah singgung nih tentang masalah ini. Nah itu dia, karena itu kan ini kan masalah tentang ketimpangan pendidikan ya Dik. Gue mau nunjukin sesuatu nih kalau dan juga temen-temen yang nonton nih hari ini gitu. Jujur kan. gue udah kepo banget. Bener banget, langsung aja nanti kita Langsung aja. Nah itu dia videonya. Kai, tungguin dong. Zaria, tumben banget berangkat pagi. Berangkat pagi, kan 10 menit lagi kelas. 10 menit doang, santai aja kali. Ih, itu kan udah mepet. BTW nanti di kelas kamu mau duduk depan apa belakang? Udah aja gak sih? Lebih santai. Yuk kelas, yuk. Oke, sampai sini clear gak teman-teman nih? Atau masih ada yang nggak paham? Kai, lo udah nyatet materinya? Katanya ada kuis ya? Enggak sih, tapi kan dikit lagi bukan UAS. Ngomong-ngomong, boleh gak gue pinjem catatan lu? Lu tuh ya emang males banget nyatet materi, heran gue sama lu. Sekali doang Di, boleh ya? Ya udah ntar. Kasih. Aduh, panas banget sih hari ini. Aduh, iya lagi Kai. BTW minum lo masih ada gak sih? Gue pengen minum deh. Nggak ada lagi. Gue beli dulu kali ya sebelum ke Masara. Oh iya deh boleh. Gue tahu di depan situ ada tukang air minum kok. Yuk kita ke sana. Yuk. Mas, beli airnya 2 ya. Oh iya, boleh kak, sebentar ya. Jadi berapa ya? Jadi 8.000 aja kak. Oh ya, sebentar ya mas. Wah, mereka keren banget ya bisa kuliah. Gak perlu susah jualan kayak aku sekarang. Andai aku punya ekonomi yang cukup kayak mereka, supaya aku bisa belajar lagi. Oh, maaf ya mas, ini lama. Ambil aja kembaliannya. Gak apa-apa kembaliannya kak. Makasih kak. Iya guys, kalian udah ikut organisasi apa aja deh? Kalau gue sih masih di BEM, Ci. Oh alah, kalau yang lain gimana? Kalau gue sih masih di Senat. Kalau lo gimana, Ci? Jujur gue masih bingung sih Mei, karena di kampus kita kan banyak banget ya organisasinya, jadi gue bingung banget nih. Elah santai, Ci. Gue juga dikit apa-apa. Wah, sayang banget, Kai. Lu gak ikut organisasi kampus. Padahal kan lumayan buat nambahin portofolio. Nah bener banget Kai, kata Mai, soalnya kita tuh harus manfaatin privilege kampus kita. Repot banget sih. Gue mending kerja. Gitu doang, Kai. Emangnya harus lebih dari itu, kah? Hidup gue juga ini.
Zulfa, Gimana rame dagangannya tadi? lumayan kok, banyak yang beli, alhamdulillah ya, dan masih banyak juga yang ngasih lebih tuh tadi. Oh, BTW kapan mau buka di sini di kantin kampus? Kan katanya mau coba. Nggak tahu sih, soalnya kan kalau mau buka perlu modal yang banyak, sementara modal aku masih belum cukup. BTW gimana kamu kuliahnya? Ya sih, benar harus butuh modal yang lumayan juga buat buka di sini. Anyway, kalau cara kuliah ya biasa sih, tapi tadi ada kelas debat jadi kayak ya lumayan susah gitu sih. Wah, enak ya kuliah. Lo abis ini mau kemana, Kai? Tahu deh, balik kos kayaknya. Kai, lo mikir gak sih kita tuh udah semester 4 tahu. Teman-teman kita udah ada yang cari magang, ikut lomba, bikin project. Ribet ah. Waktu masih banyak. Ntar aja. Iya sih, masih ada waktu. Tapi kan mau gimana lagi? Gue udah nggak. Gue mau capek, gue mau istirahat. Ya, dadah. Capek banget dagang hari ini. Tapi untung deh laris manis. Bisa nggak ya uang segini buat kuliah? Mimpi banget kamu, Sul. Kenapa sih orang-orang pada nyuruh gue untuk punya kegiatan? Gue kan mau leha-leha aja selama ngampus, gak sibuk ini itu. Lagian juga lebih enak gak ikut organisasi, bikin capek. Tunggu aku sampai punya uang yang banyak ya, biar aku bisa kuliah di sini. bikin generasi yang generasi apa? Ya, video